Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya guys, tentang Samsung A6 Plus. Jadi HP ini itu kronologinya awalnya tidak mau dicas ya, dan milik subscriber. Beliau cerita itu saat bongkar mesin, otomatis bongkar LCD ya, dan terjadi human error, yaitu robeknya di bagian fleksibel ya. Dan HP ini saat saya coba cas itu tidak ada respon guys ternyata. Nah ini saya tunjukkan robekannya ya. Wow, amazing. Oke, apakah HP ini bisa diselamatkan? Kita akan coba ya. Saya sertakan spesifikasinya. Ini adalah Samsung A6 Plus 2018. Displaynya 6 inch dan kameranya 16 megapiksel. RAM-nya ada yang 3, ada yang 4 GB ya. Lalu dirilis tahun 2018 dan jenis LCD-nya Super AMOLED. Wow, amazing. Nah, ini masih menggunakan Android Oreo ya, versi 8 Oreo. Ya, ini sudah saya copot semua baut-bautnya dan kita akan lihat mesinnya. Wow. Secara fisik saya lihat mesin aman ya, tanpa ada tingkat korosi. Ya jelas, karena kronologi sebelumnya, sebelum rusak ini HP itu normal ya, hanya tidak mau dicas. Namun ya saya pastikan dulu untuk mesinnya dulu ya, karena kan kronologinya tidak mau dicas. Kalau di mesin kayaknya tidak ada bercak ataupun korosi ya, masih mulus. Lalu kita pastikan baterainya dulu, karena ya baterai bisa jadi ya habis tegangan ataupun malah almarhum. Kita kan mesti tahu dulu ya. Ya, cari kutub positif negatifnya, lalu setel di multitester digital di 20 volt ya. Nah ini saya coba di baterai yang lain untuk memastikan keluar nilainya. Jika baterai normal dia 3,7 ya, pokoknya 3 volt ke atas. Nah ini kita cek. Saat saya cek tidak mengeluarkan nilai tegangan sama sekali baterainya. Wow, berarti almarhum ya. Sayang banget karena ini baterai Samsung ya, lumayan ya, apalagi original. Ya, fix baterai rusak atau almarhum. Bagaimana solusi memperbaiki baterai rusak yang nilai tegangannya hilang? Yaitu dengan cara kejut tegangan 12 volt. Nah, ini saya coba proses ngejut ya. Kejutnya itu 1, 2 kali atau 3 kali nggak masalah ya. Jadi pastikan di power supply itu tegangannya 12 volt ya. Lalu turunkan menjadi 4,3 atau 4,5 lah ya. Yang penting sampai dia tuh nggak bunyi. Kalau dia sudah nggak bunyi ya kita tahan terus. Kalau dia masih bunyi kita turunkan lagi, kita tahan lagi, kita suntik lagi. Jadi tahapan awal itu kejut dulu, setelah kejut turunkan 4,5, tempelkan lagi, jika dia bunyi turun sedikit lagi 4,2, jika dia masih bunyi turunkan lagi 4 volt sampai dia tidak bunyi dan ampere berjalan ya. Kalau sudah berjalan kita tinggal tahan saja sampai beberapa menit. Nah ini masih tetap dia berbunyi, saya turunkan lagi mendekati 3,9 volt ya, baru dia tidak bunyi. Lalu kita tahan sampai dia nanti ngangkat sendiri jarumnya, jarum ampernya. Untuk proses memperbaiki baterai tanam ataupun
baterai yang almarhum ya, saya sering sudah memberikan tutorialnya. Ya, ini saya tahan dulu. Jadi prosesnya itu ya, kita harus sampai power supply itu tidak bunyi ya saat suntik tegangan. Jadi kalau kita tidak kejutkan lalu kita tidak suntik dengan power supply, biarpun sehari 2 hari dicas, walaupun casnya normal ya, itu masih tetap tidak bisa memperbaiki ya. Jadi solusinya ya kita mesti kejut lalu suntik. Nah, oke lah, saya rasa cukup. Dan kita akan lihat ya hasilnya, apakah sudah keluar nilai tegangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, alhamdulillah guys, 3,1, berarti sudah normal guys. Jika sudah keluar nilai 3 volt lebih, tahapan selanjutnya lepaskan baterainya. Lalu kita akan cas, bantu dengan cas kodok. Kalau di tempat saya itu disebut cas kodok ya, atau desktop ya, atau cas jepit. Nah, ini sudah saya copot baterainya, dan ini lumayan guys, baterai original ya. Nah, bagaimana cara menyambungkan ke cas jepit? Kalau ini kan susah ya. Jadi cara yang sering saya lakukan itu kerok jalurnya. Lalu kita bikin kerokan, lalu kita tambahin fluk dan tambahin timah, lalu kita jumper di cas kodok ya, atau cas jepit. Nah, seperti ini. Jadi kan kalau untuk di konektor fleksibelnya itu biasa ada kutub positif, kutub negatif. Nah, itu kita kerok ya untuk di bagian fleksibelnya. Karena proses pengisian itu ya jalannya hanya bisa seperti ini guys. Mungkin ada di pasaran atau dijual di toko online itu untuk pengisiannya, tapi kadang itu kan tidak lengkap ya. Untuk Samsung seri ini mungkin tidak ada ya. Lalu saya tambahin jumperan seperti ini, saya jumper hasil kerikan tadi, bikin kawat ya, sesuaikan saja lah ya. Kawat jumpernya itu panjangnya kurang lebih ya 30 cm lah ya. Lalu sambungkan hingga dia muncul di display ya. Nah, ini artinya sudah tersambung dan siap dicolokkan di stop kontak ya. Nah, ini siap untuk kita cas ya. Dan prosesnya ini saya akan tinggal seharian penuh guys, karena ini memang prosesnya lama. Wow, ini sudah keesokan harinya. Jadi memang proses ini lama ya untuk pengecasan, apalagi baterai yang sudah almarhum. Jadi 1 hari saya tinggal. Nah, ini tepatnya di hari Jumat sekarang ini, tadi pagi ya, itu sudah 3 baris guys, 3 balok. Nah, ini saya lepas ya. Lalu kita akan copot bagian jumperannya. Oke, ini ya, ini sebetulnya simpel ya, mau beli baterai yang baru pun bisa. Tapi kan kita lebih puas ya kalau baterai original lalu kita perbaiki. Oke, saya sudah lepaskan jumperannya guys. Lalu kita akan coba ya. Nah, ini bersihkan dulu fluk-fluknya ya. Lalu saya tambahin seperti apa ya, solasi kertas ya, supaya tidak ngeground. Yang bekas jumperan tadi kan supaya tidak nempel kemana-mana ya. Lalu saya rakit kembali ke mesin, karena kita akan langsung tes dengan LCD yang baru ya. Saya sudah dapatkan LCD yang baru kemarin,
Dan ini ya LCD-nya yang biasa ya, yang OLED biasa. Oke, saya rapikan. Ya, jadi LCD yang saya beli itu LCD OLED ya. Ini saya sertakan LCD originalnya itu harganya rata-rata 1,7, jadi mahal ya. Nah ini yang OLED rata-rata 500, ada 550. Kalau yang original ya 1,7 ya, 1,8. Amazing guys. Original itu mungkin ya, maksudnya itu yang Super AMOLED ya. Nah ini yang OLED. Yang OLED nih saya rasa agak tebal ya. Apalagi yang biasa wow, lebih ekstrim guys. Kalau yang OLED nih ya sedikit tebal sedikit lah. Ya ini saya akan baut sebagian dulu ya, supaya bisa ngetes LCD-nya. Dan LCD ini saya dapat 550 ya, sesuai dengan pesanan beliau, menginginkan yang biasa saja LCD-nya. Namun ya yang OLED ya. Kalau yang biasa itu mending gak usah guys, mending tambah sedikit yang OLED. Kalau OLED ini tidak presisi, tapi ya agak mending lah ya. Nah ini saya coba nyalakan, dia muncul Samsungnya. Berarti memang ya LCD ini bagus ya, karena saya beli. Dan kalau beli di tempat spare part itu usahakan perjanjian retur ya, kalau ndak bawa mesin. Nah bisa diperhatiin ini LCD originalnya tipis banget ya. Jadi originalnya itu tipis banget untuk yang Super AMOLED. Saya coba bagian touchscreen, aman ya. Ya aman, layar sentuh aman. Nah ini tinggal kita akan tes, kita cek dengan pengecasan. Karena awalnya kan ini ya kasusnya. Oh betul sekali guys, tidak mau ngecas. Ya kita akan copot LCD-nya. Jadi ini HP terkunci pola ya, terkunci sandi, jadi nggak bisa dimatiin. Jadi hati-hati saat ngelepas kondisi HP masih hidup ya, untuk di konektor LCD. Usahakan dengan plastik, jangan dengan pinset, bisa nge-short ya. Ya ini saya bongkar lagi, karena memang betul sekali HP ini tidak mau ngecas. Ya kita fokus di bagian pengecasan ya. Secara fisik saya lihat untuk di konektor casnya itu ada korosi guys, ada putih-putih. Lalu saya coba bersihkan dengan thinner ya. Biasanya memang begitu, kalau untuk di bagian konektor cas itu rawan terpercik air ya, air masuk. Bisa mungkin terjadi saat dikantongin, saat hujan turun masuk ke lubang konektor cas ya, sehingga mengakibatkan korosi. Untuk tahapan yang paling mudah kasus tidak mau dicas itu di konektor cas. Kita fokus di sini dulu. Setelah saya bersihkan dengan thinner, saya tambahin flux. Lalu setelah saya tambahin flux, saya panasin solder ya. Lalu di mata solder yang udah panas, tambahin timah sedikit. Lalu kita solder ulang. Pastikan semua tersambung dengan baik ya. Jadi kita itu untuk mengatasi permasalahan, awali dengan yang mudah dulu kasusnya. Contohnya kalau not charging tidak mau ngecas ya, jangan langsung di IC cas. Pastikan dulu konektor cas tuh keluar nilai tegangan fibas atau tidak. Jika di HP ini dicek tidak keluar dan ternyata tadi korosi, ya kita coba solder ulang. Ya ini sudah saya lakukan solder ulang. Lalu kita akan coba cek ya
bagaimana hasilnya. Setelan di multitester digital 20 volt. Lalu kondisi mesin, papan mesin kita cas. Lalu kita ukur apakah keluar nilai tegangan 5 voltnya. Nah, untuk di jalur pin positifnya kita raba satu-satu ya. Kalau dia keluar, nah ini guys, perhatiin 4,6 itu bulatannya 5 volt ya. Berarti Vibas sudah keluar. Berarti sudah fix, bisa dicas ini. Jadi simpel ya ternyata. Ternyata HP ini tidak mau dicas gara-gara korosi di bagian pin konektor casnya. Namun untuk bongkar ke tahapan ini mesti melewati pembongkaran LCD. Nah, itu yang terjadi di kasus HP ini. Nomboknya tuh di bagian saat bongkar guys. Saya ya sebetulnya tidak menginginkan ya untuk teknisi pemula ke kasus selanjutnya terjadi lagi ya yang model seperti ini. Ya ini saya tambahin double tip ya untuk di bagian baterainya supaya baterai ini kokoh ya, tidak terlempar. Oke, saya pasang dan ini saya pasangkan untuk bagian backdoornya. Ya, dibaut kembali guys. Jadi bautnya ini banyak sekali. Ya, saya tidak yakin ya untuk LCD yang OLED ini bisa presisi atau tidak. Sekilas tadi saya coba presisikan, dia masih tetap gantung guys. Karena daya tebalnya tuh beda banget dengan yang original. Kalau original itu kan yang Super AMOLED ya. Kalau ini OLED. Jadi versinya itu KW, OLED, AMOLED, Super AMOLED. Nah, ini yang kelas 2 ini, yang paling bawah ini OLED nih. Alhamdulillah guys, ternyata sudah bisa dicas ya. Mantap jiwa, mempesona, amazing guys. Sebetulnya simple ya kasusnya. Yang jadi ribet itu kan bongkarnya. Jadi kelihatan permasalahan semakin berat ya. Ya tragis lah. Oke, ini sudah fix ya. Tinggal kita pasang LCD-nya. Nah, sebelum saya pasang, saya akan bersihkan sisa lemnya ya. Karena untuk pemasangan LCD di Samsung ini ngeri sedap. Bongkarnya ngeri sedap. Masangnya lagi juga sama. Ya kalau bongkarnya LCD udah rusak sih enggak masalah ya. Kalau bongkar LCD masih bagus, wow itu yang mempesona guys. Oke, ini sudah saya bersihkan untuk frame. Lalu pastikan tidak ada ketebalan lagi ya, karena untuk ketebalan LCD ini sudah tebal. Jadi untuk bagian plastik seperti ini kita lepaskan. Segel kita juga bersihkan supaya tidak ganjel ya di bagian pinggir. Nah, ini perhatiin tingkat ketebalannya beda banget guys. Yang sebelah kanan itu yang original, yang sebelah kiri OLED. Aduh, 2 kalinya ini tebelnya, ini gimana ini. Tapi yang jelas sudah saya dokumentasikan, jadi subscriber pemilik HP ini bisa nonton ya. Ya kita ini kan menuruti permintaan dari user ya. Kalau usernya mintanya yang ini ya kita pasangkan. Tapi ya tidak bisa berharap lebih ya, karena kalaupun kita berusaha ngerok di bagian frame itu kan susah ya, supaya lebih presisi. Tapi ya ya apa adanya, jadi semaksimal mungkin lah ini kita akan pasang. Padahal ini yang OLED guys, yang OLED aja udah tebelnya 2 kalinya, apalagi yang KW. Wow, yang KW itu mungkin 3 kalinya. Ya untuk mengurangi ketebalan, saya ngepreskan dulu untuk bagian fleksibelnya. Saya preskan, lalu ini sengaja saya kasih double tip ya, karena tujuannya supaya memperkuat, sehingga untuk bagian frame
di bagian dasaran LCD itu bisa ngepres ya. Ya kalau yang ini tadi itu LCD-nya itu yang original atau yang Super AMOLED ya nggak perlu ya, tinggal pasang sudah presisi dan mempesona tentunya. Nah ini saya tambahin lem ya, lem yang saya gunakan warna hitam. Ini T7000 ya, bisa B7000. Oke guys, sambil kita tunggu lemnya agak kering sedikit. Lalu nah ini untuk bagian solasi atau double tipnya kita kelentek ya. Intinya apa yang kita dapat atau apa keinginan user ya kita penuhi ya, kalaupun yang KW ataupun yang OLED, yang penting kita sesuai prosedur kita pasangkan dan hati-hati ya, jangan pula kita juga nombok. Nah ini setelah dirasa kering, presisikan seperti ini. Dan untuk pemasangan kondisi HP masih menyala, itu jangan gunakan pinset ya, bisa ngesot, gunakan yang plastik saja. Nah tinggal dipresisikan lalu dikaretin ya. Nah ini sudah saya berusaha sebaik mungkin ya, saya jepit, saya karetin. Dan untuk menunggu prosesnya itu biasa saya biarkan 1 jam ya minimal. Jadi ya jelas ya, tingkat presisinya sudah berbeda dengan yang original. Berbeda jika kasus HP selain Samsung ya, kayak Vivo, Oppo, Xiaomi itu kebanyakan ngepres ya. Kalau Samsung ini wow. Nah inilah hasilnya guys. Jadi ya naik sedikit ya, karena ya sesuai dengan budget ya. Jadi ya apa adanya, intinya yang penting cahaya tidak keluar ya. Oke, kita ritual pengelentean. Are you ready? Ya, misi selesai guys. Jadi mudah-mudahan pemilik HP ini bisa nonton ya. Dan beginilah hasilnya. Jadi ya disesuaikan dengan LCD-nya, karena ini LCD OLED ya. LCD di atasnya KW, OLED, AMOLED, Super AMOLED. Nah ini saya coba cas guys, mantap jiwa, mempesona ya. Nah ini tahapan selanjutnya ya, tinggal dibersihkan sisa lemnya ya. Dan ya saya rasa ini sudah semaksimal mungkin ya, karena kita nggak bisa ngepres tingkat ketebalan LCD kalau udah seperti ini. Apa adanya, yang penting kita pasang serapi mungkin dan cahaya tidak keluar lewat samping ya. Aduh, ini HP prosesnya panjang guys. Saya kasihan banget sebetulnya sama pemilik atau beliau ini. Ya mudah-mudahan bisa jadi pengalaman yang baik ya. Oke, itu saja, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih ya. Tetap semangat, sampai jumpa, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.